fi dhau'il kitabi was sunnah, pokok-pokok keimanan menurut kitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang tauhid asma wa sifatnya, karena usulul iman itu adalah arkanul iman, ya, rukun-rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan pembahasan iman kepada Allah ini yaitu pembahasan iman kepada tauhid uluhiyah, iman kepada tauhid rububiyah, dan iman kepada tauhid asma was sifat. Dan ini adalah pembahasan terakhir dalam iman kepada Allah, yaitu al-iman bi tauhidil asma was sifat, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, ya, tentang pengertian tauhid asma was sifat. Kemudian kita juga telah jelaskan metode yang benar dalam memahami asma was sifat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, tanpa melakukan tahrif, yaitu penyelewengan, baik itu lafadz ataupun maknanya, atau ta'til, yaitu menolak dari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau takyif, ya, juga tanpa melakukan takyif, yaitu menentukan bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga tanpa melakukan tamtsil, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kemudian kita juga menyebutkan 3 landasan dalam memahami asma wa sifat, yaitu yang pertama mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya, yang pertama. Yang kedua adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan landasan yang ketiga adalah memutus harapan untuk mengetahui hakikat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, karena akal kita tidak akan mampu untuk mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang pernah melihat Allah, ya, tidak ada juga yang sama dengan Allah, maka kita tidak mungkin bisa membayangkan, ya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita harus beriman terhadap semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sifat-sifat yang Rasulullah sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa melakukan tahrif, ya, tanpa menyelewengkan lafaz ataupun maknanya, tanpa ta'til, ya, tanpa menolak, tanpa takyif, tanpa menentukan, ya, bentuk sifat-sifat tersebut, ya, tidak mengatakan tangan Allah seperti ini, mata Allah seperti ini, ya, kaki Allah seperti ini. Juga tanpa melakukan tamtsil, ya, tidak mengatakan bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluk atau mata Allah seperti mata makhluk, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian pada hari ini kita akan membahas, nah, beberapa contoh nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, menurut Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kita temukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hampir setiap ayat kita dapati ada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir, wa huwal azizul hakim. Ini semua adalah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap nama mengandung sifat, ya. Jadi setiap nama mengandung sifat. Dan nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, ya, tidak terbatas pada 99 nama. Adapun hadis lillahi tis'atan wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah, Allah mempunyai 99 nama, barang siapa yang menghitungnya, yang menghafalnya, mengerti maknanya, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, dia akan masuk surga.
itu bukan pembatasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi hadis itu hanya menunjukkan keutamaan orang yang mengetahui 99 nama Allah dan mengamalkannya serta beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Ya, adapun nama Allah itu lebih dari 99, bahkan ya dalam hadis yang sahih, dalam doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa bagi orang yang sedang sedih. Ya, di antara bunyi doa tersebut, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, aku ya Allah meminta dengan semua namamu. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, yang engkau beri namamu dengan nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau rahasiakan pada dirimu. Ini tentu nama yang kita tidak ketahui. Namun kita harus beriman bahwasanya Allah mempunyai ya nama-nama yang Allah rahasiakan yang kita tidak ketahui. Ya, adapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah sebagian kecil saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Al-Hayyul Qayyum. Ya, Allah Maha hidup dan Maha menghidupkan. Atau Al-Qayyum ini artinya adalah al-qa'imu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi. Ya, biasa diterjemahkan al-qayyum yaitu yang terus-menerus mengurus makhluknya. Ya. Al-hayy yang maha hidup dan terus-menerus mengatur makhluknya. Ya, dalil dari dua nama ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali, kita hafal semua, ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ya, adapun ya dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang dua nama ini, yaitu doa yang pernah dibaca oleh seseorang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad da'a bismillahil a'zam. Ya, sungguh orang tersebut telah berdoa dengan nama Allah yang agung, idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang mana seorang jika berdoa kepada Allah dengan doa tadi, ya Allah akan mengabulkan, dan apabila dia minta Allah akan ya berikan apa yang dia minta, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta badi'us samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, maha hidup dan maha mengurus, ya, terus-menerus mengurus makhluknya, karena arti Al-Qayyum adalah al-qa'imu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya dan mengurus makhluknya, ya. Kemudian di antara nama-nama Allah adalah Al-Hamid, ya. Al-Hamid yaitu yang maha terpuji, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahuilah bahwasanya ya sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari nama ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini doa tasyahud, yaitu ketika kita ya bersalawat, ya setelah membaca tasyahud kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, Al-Hamid ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, ya. Allahumma lakal hamdu, ya. Milik Allah lah segala puji-pujian yang sempurna.
Kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim ya. Ini semua kita hafal dalilnya. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kemudian juga dari sunnah dalilnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Ali untuk menulis perjanjian Hudaybiyah, ya Rasulullah mengatakan uktub bismillahirrahmanirrahim ya. Mulailah surat tersebut dengan menulis bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim ya, karena Ar-Rahman adalah Maha Penyayang untuk semua makhluknya, baik yang kafir maupun yang beriman ya. Allah rahmatnya meliputi wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu ya. Tidak ada makhluk Allah kecuali dia mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim adalah sifat rahmat khusus bagi orang yang beriman. Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah ya sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, makanya Ar-Rahman ini adalah nama yang tidak boleh ya dipakai oleh selain Allah Subhanahu wa taala ya. Minggu lalu ada pertanyaan bolehkah menggunakan Rahman tanpa alif lam, ini juga tidak diperbolehkan ya. Ar-Rahman maupun Rahman tidak boleh digunakan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an adalah Al-Halim ya, Maha Penyantun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya arti Al-Halim adalah alladzi la yu'ajilu 'abdahu bi'uqubati, yang tidak segera menghukum hamba-hambanya ketika mereka berdosa ya. Tidak segera menghukum orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat, orang-orang yang melanggar perintahnya, Allah tidak segera menghukumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yumhil ya, Allah selalu menangguhkan ya. Tidak segera ketika ada seorang yang melakukan dosa, melakukan ya pelanggaran-pelanggaran, Allah tidak segera mengadabnya. Ya, Allah Maha Halim ya. Tidak segera mengadab ya hamba-hamba yang melakukan dosa, namun Allah menunggu sampai mereka bertaubat atau ya sampai datang Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka. Kemudian di antara dalil dari sunnah Rasulullah SAW dari nama ini yaitu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca ketika seorang merasa sedih, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim ya, la ilaha illallah al-azim al-halim ya, la ilaha illallah al-azim al-halim. Ini adalah ya doa yang dibaca ketika seorang sedang sedih, dan ini adalah dalil dari sifat Allah dari nama Allah Subhanahu wa taala al-halim ya. Kemudian ikhwan dan akhwat azinallahu wa iyyakum ya, di antara contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qudrah ya. Banyak sekali yang tidak terhitung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, juga nama-nama Allah. Ya, di sini kita hanya ingin menyebutkan sebagian saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah adalah al-qudrah ya, Maha Kuasa, berkuasa ya, kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas ya, dan qudrah adalah sifat dzatiyah lillahi ta'ala tsabita bil kitabi was sunnah ya. Kemudian kita harus mengetahui bahwasanya sifat dzatiyah artinya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena sifat Allah terbagi menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah ya. Sifat dzatiyah itu selalu ya, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah itu ya berhubungan dengan masyiah ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin melakukan, maka Allah melakukan perbuatan tersebut, jika tidak Allah tidak melakukannya ya, itu sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah al-qudrah ini adalah sifat dzatiyah ya, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Juga dalil dari sunnah dari sifat ini yaitu doa yang dibaca
seorang ketika merasa sakit di anggota badannya, dia membaca, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya untuk membaca doa, ya pertama meletakkan tangan kanan kita, dha yadaka, kata Nabi SAW, ya dha yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika, ya. Letakkan tanganmu di bagian yang engkau rasakan sakit dari badanmu, kemudian waqul bismillahi thalathan. Kemudian baca, umpamanya sakitnya di sini, meletakkan tangan seperti ini, kemudian mengatakan bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, ya 7 kali, ya. Bismillah, 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 ini 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan, ya, kekuasaan Allah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, ya, dari keburukan apa yang aku dapatkan, wa uhadir, dan yang aku khawatirkan. Kita baca 7 kali ketika seorang merasa sakit, ya. Di sini kita, ya, bertawassul dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di antara sifat Allah adalah Al-Qudrah. Kemudian di antara sifat Allah adalah Al-Hayah, ya. Ini adalah sifat yang sangat sempurna, la yasbiquhu adamun wa la yalhaquhu zawal, ya. Sifat ini tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diakhiri dengan, ya, ketiadaan, ya. Allah dari dulu ada, ya, sejak zaman azali, dan tidak akan pernah hilang, dan tidak akan mati. Hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak akan pernah mati juga. Dalilnya adalah yang kita baca tadi di sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ilm, ya. Dan ini tentu banyak sekali, ya, dalilnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang tertutup dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan wa huwa alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita, apa yang terbersih dalam pikiran kita, ya, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allahu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang belum terjadi, seandainya terjadi seperti apa, Allah mengetahui semuanya, ya. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita ketika ingin melakukan sesuatu dan kita ragu atau kita punya pilihan, maka kita dianjurkan untuk melakukan salat istikharah, ya. Kemudian membaca setelah salat, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, dan, ya, sampai akhir doa istikharah, ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmi, ya Allah, aku meminta, ya, pilihan darimu dengan pengetahuanmu, ya. Fa innaka ta'lam wa la a'lam, karena sungguhnya engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui, ya. Allah mengetahui apabila kita memilih pilihan A, maka Allah mengetahui akibatnya, dan apabila kita memilih pilihan B, maka Allah juga mengetahuinya. Maka kita meminta agar Allah memilihkan kepada kita apa yang akan kita lakukan, dan kita juga meminta agar Allah mudahkan dan berkahi jika itu baik bagi agama kita dan baik bagi akhirat kita, baik untuk kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Oleh karena itu Rasulullah, ya, selalu mengajarkan para sahabatnya untuk beristikharah, ya. Kata sebagian sahabat, Allah Rasulullah al-istikharah fi kulli syai'. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk beristikharah pada segala sesuatu, ya, terutama ketika seorang ingin menikah, atau ingin melamar pekerjaan, atau ingin mendaftar sekolah, atau ingin membuka usaha, ya, sebaiknya sebelumnya dia beristikharah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, berkahi dan lancarkan segala, ya, usaha yang dia lakukan. Ya, kemudian di antara sifat Allah adalah al-iradah. Ini adalah sifat fi'liyah, ya, yang berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah lakukan, dan jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak
melakukan. Ya, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin beri petunjuk kepadanya, Allah akan lapangkan dadanya masuk ke dalam agama Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah menginginkan untuk menyesatkannya, Allah jadikan hatinya sesak, lagi sempit seakan-akan dia ya mendaki ke langit, ya. Ini adalah dalil bahwasanya Allah mempunyai iradah, dan iradah Allah itu terbagi menjadi iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Ya, iradah syar'iyah yaitu semua yang Allah kehendaki, semua yang Allah kehendaki dan Allah menyukai perkara tersebut. Adapun iradah kauniyah, Allah kehendaki namun ya tidak mesti Allah cintai dan pasti terjadi. Adapun iradah syariah tidak mesti terjadi, namun Allah mencintainya. Ya, seperti berimannya ya orang-orang kafir, Allah menginginkan orang beriman, namun tidak mesti terjadi. Dan Allah cintai. Adapun kafirnya orang kafir, kemudian bermaksiatnya orang bermaksiat, ini adalah iradah kauniyah. Ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi, namun tidak mesti Allah menyukainya. Ini harus kita imani, dan ini masuk dalam pembahasan takdir, yaitu bahwasanya tidak ada yang terjadi ya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sebagian Allah tidak menyukainya, namun itu masuk ke dalam iradah kauniyah. Insyaallah kita akan jelaskan nanti pada pembahasan tentang masalah takdir. Ya, kemudian dalil dari sunnah Rasulullah SAW ya untuk sifat iradah ini, yaitu sabda Nabi SAW, "Idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzaba man kana fihim tsumma bu'itsu ala a'malihim." Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab suatu kaum, maka Allah akan mengadab ya semuanya yang ada di tempat tersebut, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka. Ya, jadi semua akan terkena azab. Jika Allah ingin mengadab suatu kaum, semua akan terkena, namun ketika dibangkitkan maka sesuai dengan amalan mereka. Jika amalannya baik akan dibalas dengan kebaikan, adapun yang buruk akan mendapat balasan keburukan. Itu diantara sifat Allah, yaitu al-iradah. Di antara sifat Allah juga adalah al-ulu. Ini adalah sifat dzatiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas ketinggian, ya, dan dalil sifat ulu ini sangat banyak sekali, meskipun diingkari oleh sebagian kelompok yang menyimpang pada bab asma wa sifat. Mereka mengatakan Allah itu tidak di atas, ya, padahal dalil tentang di atasnya Allah Subhanahu wa taala ya ribuan dalil, bahkan fitrah manusia, orang awam ya akan mengatakan bahwasanya Allah itu di atas. Kita kembalikan kepada yang ada di atas. Ini sering diucapkan oleh orang awam, ya. Dan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan secara fitrah ini tidak terhitung banyaknya. Di antaranya adalah firman Allah, "Sabbihisma rabbika al-a'la." Sucikanlah ya nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Ya. Juga firman Allah, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Para malaikat takut kepada Tuhan mereka, ya, yakhafuna rabbahum, ya, para malaikat takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka, ya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah, para malaikat turun ya dari atas kemudian naik ke atas melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya, perkataan yang baik, zikir-zikir itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ya turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas, ya, di atas arsy, ya. Juga di antara dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas, yaitu zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu ya doa, "Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'." Ya. Ini ya panjang doanya, Allahumma
Rabbas samawati sab'i wa rabbil arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa wa minzilat taurat wal injil wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai' anta akhidhun bi nasiyatihi. Kemudian Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi anni daina wa aghnini minal faqr. Dan banyak ya doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika seorang ingin tidur. Dan salah satu doanya adalah doa ini yang arti doa ini Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Engkaulah yang pertama yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Wa antal akhir, dan engkau adalah yang terakhir, falaysa ba'daka syai'. Tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa antal zahir, engkau yang maha tinggi, falaysa fawqaka syai'. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau yang maha batin yang tidak ada lebih dekat dari engkau. Ya, dengan ilmunya dan kekuasaannya. Kemudian di antara sifat Allah juga yang diingkari oleh sebagian ahli bid'ah yaitu sifat istiwa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, dan dalilnya juga sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah dalam surah Thaha Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang beristiwa di atas arsy. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma faragallahu min khalqi istawa ala arsy. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, Allah kemudian beristiwa di atas arsy. Dan makna istiwa, arti kata istiwa dalam bahasa Arab adalah al-ulu wal irtifa' wal istiqrar was su'ud. Ya, yang tinggi di atas, ya, istiqrar itu bersemayam, tinggal, dan su'ud yaitu naik dan mendaki. Ya, dan tentunya ini artinya secara bahasa Arab yaitu ulu wal irtifa', ya, berada di atas. Adapun ya hakikat bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanyakan, seperti ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah, ya, kaifastawa, ya, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Ya, istiwa itu artinya jelas, yaitu berada di atas, ya, tinggi dan berada di atas. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul, ya. Bagaimana istiwanya Allah, ya, bentuk dan tata cara istiwanya Allah itu tidak ada yang mengetahuinya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana, ya, sifat Allah, bukan hanya tentang bagaimana istiwa, ya, bagaimana tangan Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana mata Allah, ya, bagaimana sifat-sifat Allah yang lain, ini tidak boleh kita tanyakan, ya, karena hakikat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya. Dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara manhaj, metode, landasan memahami sifat Allah adalah memutus harapan dengan angan-angan, ya, untuk mengetahui hakikat, ya, bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang dapat mengetahuinya, dan akal kita tidak sampai untuk bisa membayangkan, ya, bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah terangkan kepada kita, Allah maha mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, kita imani, ya. Allah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, ya, kita imani. Namun membayangkan matanya Allah, membayangkan tangannya seperti apa, ini tidak boleh dan tidak boleh juga kita tanyakan. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-kalam. Ya, al-kalam adalah sifat zatiyah, ya. Bi'tibari an-naw', yaitu jenis kalam ini adalah zatiyah. Allah itu berbicara. Adapun, ya, kalimat-kalimat yang Allah ucapkan ini fi'liyah, yaitu kapan Allah ingin berbicara maka Allah berbicara, ya. Bagaimana berbicaranya Allah, kemudian, ya, dengan pembicaraan yang didengarkan, seperti ketika Allah ingin berbicara kepada Musa, Allah memanggil Musa kemudian berbicara kepadanya. Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, ya. Allah berbicara kapan saja Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya. Bagaimana saja, kaifa sya', ya. Idza sya'a kaifa sya'. Ya, Allah Subhanahu wa taala kapan ingin berbicara dan bagaimana Allah berbicara, ya, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Nabi Musa datang kepada
kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh. Ya, kemudian Allah berbicara kepadanya, kemudian Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk melihatmu, ya. Perkenankan aku untuk melihat. Kemudian Allah mengatakan, lan tara, engkau tidak akan mampu melihatku. Ya. Walakin unzur al jabal, silahkan lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung yang kuat tersebut bisa bertahan, ya kamu bisa melihatku. Ternyata ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, gunung tersebut ya tiba-tiba hancur. Ya, karena kekuatan manusia di dunia ini tidak akan mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat nanti, maka nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh orang yang beriman adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasulullah mentafsirkan firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan surga dan ziyadah. Ya. Ziyadah ini tambahan dari kenikmatan surga, yaitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nadharu ila wajhillah. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Ya, semoga kita semua ya termasuk yang melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala di surga nanti. Dan penduduk surga, ya ketika mereka sudah masuk surga, Allah berkata kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Maka para penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar. Ya, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan, mencerahkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka, dan apalagi nikmat yang lain yang engkau akan berikan kepada kami. Kemudian Allah membuka hijabnya dan penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak merasakan nikmat yang lebih besar daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini dalil ya tadi yang kita bacakan bahwasanya Allah itu berbicara. Ya, makanya Musa ini, Nabi Musa adalah kalimullah, ya orang yang diajak berbicara kepada Allah, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana nabi kita ketika ya di Isra, ketika diangkat ke langit di Lailatul Isra wal Mi'raj, di malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah juga ya diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ihtajja Adam wa Musa, ya. Nabi Adam dan Nabi Musa pernah berdialog dan berdebat. Faqala lahu Musa. Kemudian Musa berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Nabi Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, namun engkau mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga. Maka qala lahu Adam berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, istafakallahu bikalami wa khattalaka at-taurata biyadih. Ya. Wahai Musa, Allah telah memilih kamu untuk berbicara dengannya, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ya, apakah engkau dapati dalam Taurat bahwasanya aku akan ya keluar dari surga ya, sebelum aku diciptakan? Ya, kata Musa, iya. Ya. Lalu mengapa engkau, kata Nabi Adam kepada Musa, mengapa engkau menyalahkan aku ya dengan dikeluarkannya ya aku dari surga? Padahal ini sudah suatu hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun bukan berarti kita boleh ya bermaksiat kemudian berhujjah, beralasan dengan takdir. Karena Nabi Adam di sini bukan beralasan dengan takdir karena maksiat, tapi karena musibah yang menimpanya. Ya. Maka ketika kita terkena musibah, kita mengatakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita bermaksiat, tidak boleh beralasan ini sudah ditakdirkan, ya, karena kita tidak mengetahui takdir. Ya. Kita tidak mengetahui apakah Allah mentakdirkan kita berbuat dosa atau berbuat ketaatan. Ya, maka beralasan dengan takdir ini boleh ketika seorang tertimpa musibah, atau dia pernah berbuat dosa dan sudah bertaubat. Ya, boleh saja dia mengatakan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun jika dia tidak bertaubat kemudian beralasan dengan takdir, ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi dalam hadis yang sahih ini Nabi Adam mengatakan kepada Musa, istafakallahu bikalami wa khattalaka taurata biyadih. Ya. Wahai Musa, Allah memilihmu untuk berbicara dengannya dan menuliskan Taurat dengan tangannya. Ya. Ini adalah keistimewaan Nabi Musa. Ya.
Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa ketika dia masih di dunia. Ya. Dan ini adalah dalil bahwasanya Allah mempunyai sifat al-kalam. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-wajh. Ini adalah sifat dzatiyah, Allah mempunyai wajah. Dalilnya juga sangat banyak sekali, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah." Tidaklah kalian menginfakkan sesuatu kecuali ya dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha mulia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Katakanlah, dialah Allah yang maha mampu untuk mengirimkan kepada kalian azab dari atas kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'udzu biwajhik." Aku berlindung diri dengan wajahmu. Kemudian firman Allah, "Au min tahti arjulikum." Au mengirimkan azab dari bawah kalian, ya, dari bawah tanah, ya, dengan gempa bumi dan selainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'udzu biwajhik." Ya, aku berlindung diri dengan wajahmu. Au yalbisakum syi'a, atau membuat kalian saling berselisih, ya. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ringan, ya, daripada azab yang datang dari atas atau azab yang datang dari bawah. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-yadan, ya, dua tangan. Ini juga sifat dzatiyah yang tertera dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha." Ya. Ini adalah jawaban dari perkataan orang Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsuutatan. Ya. Kata orang-orang Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Artinya mereka mengejek Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah itu pelit, ya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas perkataan mereka, bal yadahu mabsuutatan. Ya, sebaliknya tangan Allah, ya, kedua tangan Allah adalah terbentang. Yunfiqu kaifa yasha, Allah, ya, menginfakkan, mengeluarkan dari karunia-Nya, ya, apa yang Allah kehendaki. Juga firman Allah, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah berkata kepada iblis ketika Allah merintahkannya bersujud kepada Adam, namun Adam enggan bersujud. Allah mengatakan kepadanya, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, jadi Allah menciptakan Adam langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah punya tangan, dan tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh, ya, membayangkan bagaimana tangan Allah, menanyakan bagaimana tangan Allah, atau tamtsil, ya, menentukan bentuk tangan Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak boleh mentaktil dan mentahrif, ya. Tidak boleh kita selewengkan makna tangan menjadi nikmat atau kekuatan atau yang lainnya, atau taktil, menolak sifat tangan ini, sebagaimana sebagian, ya, kelompok sesat yang mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, karena mereka mengatakan jika kita mengatakan Allah punya tangan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal Allah sendiri yang mengatakan punya tangan, dan kita tidak mengatakan bahwasanya tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Adapun untuk memahami, ya, tentang perkara-perkara ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kaidah-kaidah dalam asma was sifat, ya, agar kita tidak bingung dalam permasalahan seperti ini. Dan juga ketika menghadapi sebagian, ya, kelompok-kelompok sesat yang mereka punya syubhat-syubhat ketika mereka menolak sifat istiwa, menolak sifat yad, menolak sifat wajah, menolak sifat mata, dan sifat-sifat yang lainnya, sifat mahabbah, sifat cinta, sifat ridha, sifat ghadab, ya, sifat murka. Ini semua diingkari oleh ahlu bid'ah, ya, orang-orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat dengan, ya, syubhat-syubhat yang sangat banyak. Ya, padahal, ya, kita semua harus beriman dengan semua nama-nama dan semua sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, namun kita tidak melakukan tahrif, tidak boleh melakukan taktil,
tidak boleh melakukan takyif, ya menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya, atau tamtsil, ya menyamakan ya nama Allah atau sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah SAW ya untuk sifat tangan ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musi'an nahar. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di siang hari. Ya, makanya apabila di antara kita ya, terjatuh dalam dosa, segera bertaubat. Karena Allah selalu menunggu ya, di malam hari orang yang berdosa di siang hari. Allah selalu membentangkan tangannya menunggu ya orang yang ingin bertaubat melakukan dosa di siang hari dan bertaubat di malam hari. Sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Di setiap hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari dan di siang hari. Ya, di siang hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Demikian seterusnya sampai terbit matahari dari sebelah barat. Ya, jika matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka pintu taubat sudah ditutup. Maka bersegeralah bertobat, ya, wahai orang yang masih melakukan dosa, ya, sebelum matahari terbit dari sebelah barat atau sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Ya, karena jika nyawa sudah sampai ke tenggorokan dan ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, pintu taubat sudah ditutup. Kemudian ikhwan dan akhwat azan Allah wa iyyakum, juga di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ain. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini sifat dzatiyah, ya, sifat yang tidak pernah lepas dari Allah, yaitu Al-Ainan. Allah mempunyai dua mata, ya. Dalilnya juga ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya dari Al-Qur'an adalah Quran surat Thaha ayat 39, walitusna'a ala aini, ya. Agar engkau wahai Musa diasuh, ya, di bawah pengawasan mataku, ya, agar Allah melihat sendiri bagaimana Musa ya dididik, diasuh di keluarga Firaun. Juga firman Allah, wasna'il fulka bi'ayunina, ya, Allah merintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, ya, di bawah pengawasan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah punya mata, ya, al-aini, kemudian bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Kemudian dari hadis, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha la yakhfa 'alaikum. Ya, Allah itu tidak tersembunyi dari kalian. Ya, di antara sifat-sifat Allah, innallaha laisa bi'awar. Allah itu tidak buta sebelah, ya. Ketika Dajjal di akhir zaman nanti datang dan mengaku sebagai Allah, ya, Dajjal akan datang dengan satu mata, ya. Mata satunya itu tertutup. Wa asyara biyadihi ila ainai. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan kepada kedua matanya. Wa innal masih ad-dajjal awaral ainal yumna. Adapun Masih ad-Dajjal itu buta mata kanannya, ka'anna ainahu inabatan tafiyah, ya. Seakan-akan matanya itu buah anggur yang menjorok keluar, ya. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW, nanti apabila Dajjal di akhir zaman datang, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan karena dia bisa menghidupkan orang mati, ya, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Makanya setiap kita sholat, kita dianjurkan untuk berlindung diri dari fitnah Dajjal. Ya, di tahiyat terakhir kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Setiap sholat kita berlindung diri dari fitnah Dajjal. Juga di antara kiat untuk selamat dari fitnah Dajjal yaitu dengan rajin membaca surat Al-Kahfi, terutama ya, 10 ayat yang pertama, ya. Karena fitnah Dajjal ini sangat luar biasa. Padahal ya di kepalanya ada, di dahinya ada tulisan ya kaf, fa dan ra, ya, kafir. Ya, namun ya tetap banyak ya manusia yang mengikutinya. Dan ya, pernah disebutkan oleh sebagian ya, masyayikh, sebagian syekh, ya,
ditanyakan bagaimana mungkin orang mengikuti Dajjal padahal jelas-jelas ya, tertulis di kepalanya ada kaf dan fa dan ra ya. Ternyata ada contohnya di zaman kita. Bagaimana ya, bungkus rokok itu jelas-jelas ya tertulis bahwasanya rokok dapat menyebabkan ya serangan jantung, gangguan janin, impoten dan seterusnya, namun masih jutaan orang yang terus merokok ya. Jika di zaman kita saja ada kejadian yang nyata jelas-jelas tertulis ya, bahayanya rokok dan masih banyak orang yang merokok, tentu nanti di akhir zaman ketika Dajjal datang dan jelas-jelas tertulis di dahinya kafir, namun masih banyak saja yang mengikutinya. Oleh karena itu kita harus selalu berlindung diri kepada Allah dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ya, fitnahnya Dajjal yang sangat berbahaya. Kemudian di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sifat dzatiyah, adalah Al-Qadam. Yaitu Allah mempunyai sifat qadam, Allah mempunyai kaki ya. Dan ini tertera dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di antara bunyi hadis tersebut, fa amman nar fala tamtali'u hatta yada Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu. Adapun neraka, maka tidak akan penuh neraka tersebut setiap dimasukkan ya, neraka selalu mengatakan hal min mazid ya, apakah masih ada tambahan, wal iyadu billah ya, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka, kemudian neraka akan berbicara dan mengatakan qatin qatnin qat ya, cukup cukup cukup, fa hunalika tantali wa yazwi ba'daha ila ba'd ya. Ketika Allah meletakkan kakinya di neraka ya, dalil bahwasanya Allah mempunyai kaki ya, neraka tersebut kemudian langsung penuh dan mengecil ya, tanzawi ba'daha ila ba'd, sehingga neraka tersebut menjadi penuh. Maka ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah mempunyai kaki, dan sekali lagi kaki Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuk kaki Allah Subhanahu wa taala, juga tidak boleh membayangkan, namun kita harus mengimani bahwasanya Allah mempunyai kaki dan tidak mentakwilnya ya, tidak merubah maknanya kepada makna-makna yang jauh, yang tidak sesuai dengan bahasa Arab, juga tidak sesuai dengan maksud Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak sekali ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terhitung, dan wajib bagi setiap muslim untuk mengisbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut, dan tidak boleh menetapkan sifat Allah, nama Allah, kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kemudian kita mengimani sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun manusia mempunyai sifat yang sesuai dengan kelemahan dan kehinaan manusia ya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Allah sendiri, dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang disampaikan oleh Rasulullah kita harus imani, dan kita tidak boleh menolak dari sifat-sifat tersebut karena akal kita tidak bisa memahaminya. Ya, kalau kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah turun di sepertiga malam, sedangkan sepertiga malam ya, setiap daerah itu berbeda-beda, kita mengatakan ya amanna billahi wa rasulih ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita mengimani bahwasanya di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, dan Allah mengatakan man yad'uni fa astajibalah, man yastaghfiruni fa aghfiralah, man sa'alani fa utiyah. Siapa yang berdoa kepada aku akan kabulkan. Siapa yang beristighfar, aku akan ampuni. Ya, siapa yang meminta, aku akan berikan. Maka ya, kita mengimani bahwasanya Allah turun ke langit dunia ya, di langit di sepertiga malam terakhir, juga di hari Arafah ya, kita harus mengimani. Adapun bagaimana turunnya ya, ini tidak boleh kita tanyakan, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' ya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
memberi kita taufik untuk memahami ya ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas akidah yang benar. Ya, kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhal, jika ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Ustaz Imran. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah golongan yang mentakwil nama dan sifat Allah mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, jika mereka menyelisihi metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat, maka mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun jika dia asalnya ya manhajnya benar, namun terjatuh dalam beberapa kesalahan dalam bab ini, maka tidak sampai dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sebagian ulama ya, seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini termasuk yang mempunyai beberapa kesalahan dalam bab asma wa sifat.